Iya, Oh, mengenal Engkau Bang Haji, satu-satunya Allah dan Bang mengenal Haji, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. ini kan Ya, Alkitab ini kan baru kemarin dulu. Oh, ternyata mempelajarinya begitu, Bang. Ketika di 17 kita pindah ke ayatnya, Bang ya. Ayat 3. Ini kan saya kurang paham ini, Bang. Inilah hidup jelas. yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Masya Allah, ternyata dia utusan. Oke, Bang Haji. Buka Wahyu 10. Ya, karena ini tebal. Wahyu, wahyu ini carinya ini, Bang. Disapa Wahyu, itu wahyu, Todan wahyu. dulu sama Sherly. Ji. Ya, Todan, selamat siang. Shirley, selamat siang. Iya, Bang. Anda mengatakan tadi Tuhan kami adalah Yesus Kristus kan? Iya, betul. Nanti ntar ya. Shirley, selamat siang Shirley. Sabar ya. Anda juga ini akan menjadi jemaat saya ini nanti di sini. Bang Haji, Ya, Wahyu berapa, Bang Haji? 10 nomor 6. Wahyu 10:6. Wahyu 10 nomor 6 ya, Bang ya? Ya, Lampu. 2, 3, 4, 5, 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Itu, Bang ya? ya, lanjut. Dan katanya tidak ada penundaan lagi. Di ayat 7-nya, dilanjut ayat 7-nya ya, Bang? Ya, Tetapi pada waktu sunyi, sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Allahu Akbar. Allahu Ya, benar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti Allah mewahyukan kepada Nabi, termasuk di Yohanes 17 nomor 3. Siapa itu? Yesus Kristus yang Allah utus. Saya lebih sebagai penginjil daripada pendeta Anda. Ya, jadi Todan bagaimana bisa menerjemahkan kalau Yesus itu Tuhan Islam itu dari mana tadi? Silakan Todan. Ya, ayo Todan, tadi malam katanya mau membuktikan. Ada di mana dalilnya di Al-Quran itu Yesus adalah Tuhannya umat Islam? Coba silakan. Jadi saya nih yang dikasih kesempatan bicara. Silakan. Sudah disilakan, jangan ditanya lagi. Silakan, bisa diskusi kan ya? Iya, soalnya kecil suara saya kurang dengar. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan pada kalian orang Muslim itu bahwa Yesus berkata kepada Tuhan? Itu dari kitab kalian dan kitab kami itu pada waktu yang sama. Jadi begini, Tuhannya orang Indonesia memiliki 99 nama. Asmaul Husna kan? Setiap nama itu kan sama, satu dengan yang lainnya itu sama, yang berarti tidak ada perbedaan antara nama Allah itu ataupun tiap 99 nama itu. Dan Allah itu kan adalah salah satunya dan itu sama dengan Asmaul Husna itu. Jadi tidak berbeda, semua sama itu, 99 nama itu. Jadi jika Yesus mengklaim yang manapun dari nama-nama itu berarti dia berkata bahwa aku adalah Tuhanmu, hai orang Muslim, ya. Nah, berapa kali Yesus berkata aku adalah Tuhan dengan mengucapkan nama-nama Tuhan orang Muslim?
Dan bagaimana kalian umat muslim ini bisa menyangkal ini sekarang? Ya, saya coba satu persatu ya. Salah satu ya, betul. Ini dulu, sabar. Biar uji, Salah satu nama biar uji. Tuhannya orang Islam itu kan adalah Al-Haq, ya, dari 99 nama itu. Al-Haq itu yang artinya kebenaran, ya. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus mengatakan akulah kebenaran? Ya, jelas. Yesus mengatakan hal itu di Yohanes 14 ayat 6. Dia mengatakan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah jalan, dan tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kerajaan surga kecuali melalui aku, kecuali melalui Yesus. Tapi yang terpenting bagi kita sekarang itu adalah Yesus berkata bahwa dia adalah kebenaran itu. Jadi bisakah seorang muslim menyangkal bahwa Tuhannya, nama Allah itu salah satunya adalah kebenaran. Sang kebenaran adalah nama Tuhanmu. Ya, jadi kalau kalian mau menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti kalian menyangkal Allah kalian sendiri karena Yesus mengklaim bahwa akulah kebenaran. Yesus tidak mengatakan dialah kebenaran atau Allah lah kebenaran, tapi Yesus sendiri yang mengklaim bahwa dirinya bahwa akulah kebenaran. Itu baru nama yang pertama. Aku cuma mau kasih 5 nama dulu. Satu-satu dulu, satu-satu Nama dulu. yang kedua dari 99 nama Allah itu kan adalah Al-Bait, Todan, yang artinya yang Todan, membangkitkan. Todan, sebentar kita Itu diskusi, Todan. namanya, Todan, kita diskusi, jadi satu-satu aja, kita bahas satu-satu. Ya, iya. jangan nanti habis itu kamu bisa tanya yang kedua. Tenang. Iya, betul betul. Ini Oke, saya jadi yang tanya simpel pertama aja tadi nih. itu Ya, sabar, Yesus Todan. mengatakan, Iya, Sabar, Todan. iya. Dijawab dulu. Nanti kamu bisa sampaikan yang keduanya berikutnya. Bentar. Nanti kamu jawab lagi, nggak masalah kok. oke, Nggak masalah. oke. Kamu Jadi bagus, yang pertama kamu berdiskusi Yesus menggunakan mengatakan, kecerdasan. Bagus. Bagus sekali, Todan. iya, Ini yang ditunggu. Pak. Jadi Jadi tolong kamu tampil tadi, dengan cara cerdas juga untuk bisa berdiskusi. Dengarkan dulu iya, tanggapan yang satu. Nanti berikutnya kamu tanya lagi. Kamu catat aja kalau Bentar ya. aku lupa. oke. Jadi Ya, siap Bang Ujo. pertama Bang tadi Ujo kan sebagai moderator ya, Bang. Izin Bang ya. Bang Ujo salah moderator. satu Sabar. nama Saya belum bertanya. ya Bentar, saya belum bertanya. Ya. Oke, saya akan mulai pertanyaan saya. Saya di sini bukan meminta siapakah disembah ya. Pertanyaan saya simpel. Apakah Yesus Kristus itu adalah Allah? Tunggu sebentar, Ji. Dijawab dulu tentang Asmaul Husna Ya. Al-Haq. Setelah itu jelaskan apa itu jalan kebenaran dan hidup dalam Bible. Lanjut itu dulu aja, nanti baru ditanya. Gimana Bang? Karena aja maksudnya apa Al-Haq dan setelah Enggak. Ini tadi udah ada yang bertanya apa ya? Saya tadi jadi perangkat. Todan tadi bertanya tentang itu ya, Al-Haq tadi kan. Apakah sama dengan nama Allah Al-Haq dengan Yesus mengatakan aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini ada jawabannya memang sebenarnya kan. Silakan Ji, dijabarkan satu-satu aja dulu. Biar dia paham bahwasannya Al-Haq itu tidak sama dengan apa yang dikatakan Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu dulu aja biar dia paham. Al-Haq. Itu dia tadi bertanya kepada kita, apa gimana Bang? Ya, dia menyatakan itu adalah sama, bahwasannya nama Yesus ya mengambil apa yang disampaikan Yesus bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Berarti ada kebenaran di situ sama dengan Al-Haq maksudnya. Gitu. Oke. Oh, enggak di sini ya. Di sini secara bahasa al-haq artinya kemantapan atau kebenaran atas sesuatu. Ya. Al-haq maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha benar dan tidak pernah salah. Seluruh tindakan maupun ketetapan Allah pastilah benar dan segala kebenaran di alam semesta ini bersumber darinya serta tak boleh ada yang meragukannya. Itulah arti al-haq. Nah, sedangkan Yesus mengatakan di Matius 7, tar saya buka datanya.
Ya, Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa pada diriku sendiri, ya. Aku menghakimin sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Di sini jauh antara al-haq dan apa yang dikatakan Yesus. Sedangkan di sini aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya, sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti di sini adalah al-haq. Di dalam Islam tadi kan sudah jelas, ya. Di situ yang berbicara adalah Allah, dan di sini yang berbicara Yesus. Tapi Yesus mengarahkan siapa? Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Silakan dilanjut. Bagaimana Todan? Dari situ paham atau masih ada yang mau ditanya? Mengenai al-haq saja dulu. Iya, tapi itu lain konteks. Jadi yang saya maksud bahwa tidak ada pernah nabi atau rasul yang mengatakan dirinya adalah kebenaran. Astaga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini pernyataan siapa? Pertanyaan jin apa pernyataan Yesus? Jangan dulu lari ke situ, tuh lain cerita. Yang jelas di sini salah satu nama Allah itu adalah Al-Haq dan No. itu adalah kebenaran. Ini nyambung, Bang. Ini nyambung. Kebenaran. Ya. Jadi, Ini nyambung kenapa saya katakan kalau kalian menyangkal bahwa Yesus adalah kebenaran, berarti kalian menyangkal Allah SWT kalian sendiri. loh, ini ya saya bacakan lagi. Al-Haq, ya, Al-Haq adalah Allah Subhanahu wa taala Maha benar dan tidak pernah salah. Seluruh tindakan maupun ketetapan Allah pastilah benar, dan segala kebenaran di alam semesta ini bersumber darinya, serta tak boleh ada yang meragukannya. Ini Allah mengatakan untuk Dia sendiri. Tapi di dalam konteks Yohanes tadi, apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Yesus yang mengatakan dari diriku sendiri, ya. Aku menghakimin sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus ini mengikuti kehendak yang mengutus siapa? Yaitu Allah, yaitu Al-Haq. Tanggapin. Iya, silakan kalian menyangkal hal itu bahwa Yesus adalah kebenaran. Kalian menyangkal Tuhan kalian sendiri. Itu baru satu nama. No, Yesus adalah jalan kebenaran, tapi ada tujuannya. Tujuannya kemana? Coba bacakan Bang Hamba. Di situ Yesus adalah jalan kebenaran. Ya, tanpa Dia tidak bisa sampai ke Bapa. Tujuan akhirnya sama seperti konteks Yohanes 5:30, ya. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Semuanya itu Allah yang berkehendak. Termasuk Yesus itu cuma jalan agar sampai kepada tujuan, yaitu Allah. Itu jelas karena Allah atau Bapa yang Yesus maksud itu adalah. Jadi kenapa harus melalui Yesus untuk sampai kepada Bapa? Karena Bapa itu kan Allah yang tidak kelihatan. Tunggu, kenapa jadi Yesus? Mengapa Allah menurunkan para nabi? Karena kalau tidak nabi mengajarkan kepada umatnya ini nggak bakalan tahu siapa Tuhannya. Begitulah Allah mengutus para nabi untuk apa? Untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya, kepada seluruh manusia, bahwasannya Allah adalah Tuhan. Iya, Allah adalah Tuhan. Yesus juga adalah Tuhan. No, ini kena kau nih. Oke. Di mana Yesus mengatakan? Tunggu. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan Allah, Bang? Sabar Bang. Udah kena ini. Sabar Bang. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan Allah, Bang? Saya minta datanya. Anda kata cerdas. Saya mengapresiasi Anda. Anda dibilang Bang Jo tegak, suara yang cerdas. Sekarang saya tanyakan, di mana Yesus mengatakan di dalam Bible, aku adalah Allah? Silakan, bukan tuh disembah ya. Aku ini adalah Tuhan Allah. Sebutkan. Ketika Anda berdiskusi sama saya akan mengingat satu persatu apa yang Anda sampaikan. Itulah saya. Yang jelas Yesus sudah mengatakan akulah kebenaran. Berarti akulah Allah itu. Kalau kalian menyangkal itu, kalian menyangkal Tuhan kalian sendiri, ya. No. Aku adalah jalan.
tanpa melihat aku kan tidak akan sampai ke Bapa. Berarti dia hanyalah seorang pengajar yang mengajarkan kepada umatnya agar apa? Agar mengetahui ya Allah itu satu, Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Allahu Akbar. Jadi gini Bang Todan ya Kak. Ya, Jangan itu mengatakan aku melakukan adalah yang muslim. Bang Akulah Todan, Bang kebenaran. Todan, Itu baru jangan satu nama. melakukan sebuah Baru sebuah satu nama klaim kalian sudah tentang menyangkal hal itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana sebentar dengan sebentar Bang 96 Todan. ayat? Anda mengklaim kalau kami tidak mengimani itu, maka kami tidak mengimani Allah. Salah gitu. Kenapa? Kami tidak mengikuti Anda karena pengajaran dari Al-Qur'an tentang Al-Haq itu, Allah itu adalah yang maha benar, sangat benar. Kebenaran itu berasal dari Dia gitu. Jadi segala sesuatu hal yang benar itu Dia sumbernya. Apapun yang dilakukan, apapun yang dia perbuat itu pasti adalah sebuah kebenaran gitu. Beda dengan tadi yang disampaikan oleh Aji ya, bahwasannya dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini pernyataan Yesus sendiri tentang dirinya sendiri, bahwasannya semua itu adalah dari Bapaknya. Berarti bukan dia Tuhannya. Kalau Anda menyatakan dia Tuhan, yang bohong siapa? Yesusnya apa Anda? Yang bohong adalah kalian, kalian menyangkal hal itu. Itu kan salah satu nama Allah. Kalian menyangkal hal itu kan? Kecuali Yesus bilang Allah itu adalah kebenaran, atau Yesus bilang dialah kebenaran. Tapi kan dia tidak bilang itu, dia bilang, tapi dia mengatakan akulah kebenaran itu, sang kebenaran itu. Jadi kalau kalian menyangkal hal itu, kalian menyangkal Allah kalian sendiri, seperti itu. Terus mengenai yang di luar konteks tadi, mengenai bahwa kalian mengatakan bahwa apa tadi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu kan karena Bapa itu adalah terang yang tidak terampiri, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang Iya, batin. makanya Yohanes 17:3 sabar Bang. Makanya ya aduh. Makanya Yohanes 17:3 mengatakan, aku ini yang adalah yang diutus oleh Allah. Benar, Yesus diutus untuk mengajarkan kepada umatnya. Siapa umatnya? Bani Israel. Agar apa? Agar menuhankan Tuhan kita satu. Tuhan kita Esa. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Bukan Yesus Jadi tunggu adalah sabar. Bukan Yesus mengutus diri sendiri mengatakan kepada umatnya, aku inilah Tuhan Allahmu, maka sembahlah aku. Tidak ada. Kalau Tuhan mengatakan seperti itu baru Tuhan. Tapi ini Yesus berasal dari Allah mengutus Yesus untuk apa? Untuk Yesus mengenalkan ajarannya. Untuk ajarannya apa ajarannya? Untuk menuhankan Allah yang satu. Allah kita satu, Allah kita Esa. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Mengapa Anda lari-lari di sini? bukan lari-lari. Saya kan sudah bilang Yesus itu adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Allah yang kelihatan dari Allah yang batin. Yesus Allah yang johir. Bang, kalau dia johir, dia bisa dibunuh. Kenapa bisa dibunuh, Bang? Kalau tidak nampak, kalau gitu kenapa dia terlihat? Sekarang pertanyaannya, Yesus menurut kalian Yesus sekarang berada di mana? Nah, sekarang saya tanya, Bang, apakah benar kisah penyaliban Yesus? Jawab dulu. Saya tanyakan Yesus balik. sekarang berada di mana? Saya akan tanyakan, emang ada kisah penyaliban Yesus? Emang ada kisah Yesus? Bisa nggak terbukti, Bang? Saya tanya, Oke, tunggu dulu Bang Todan. Tunggu Bang Todan. Bang Todan, oke. Malah kemana-mana. Oke, sebentar. Tadi bahasannya tentang sifat. Udah kemana-mana. Sebentar. Udah terpojok, lari, lompat-lompat. Sebentar. Lompat sana, lompat sini. Tadi bahasannya adalah Katanya pinter. Ada Kok tenggelam apa yang sama ada host? dalam Asmaul Husna itu ada pada Yesus. Tadi satu tentang Al-Haq sudah dibantah. Saya tantang, Oten yang pintar sama saya. Ya, sebentar Naik sini. Todan. Tadi kamu baru menyampaikan satu Al-Haq, sudah dibantah Aji. Silakan kamu sampaikan yang kedua apa? Oke, sebentar Todan. Sudah disampaikan yang pertama. Sekarang saya mau Anda maju ke depan. Yang kedua apa? Biar ditanggapi lagi. Nggak masalah kamu mau paham apa tidak. Kami sudah menjawabnya. Silakan Todan. Yang keduanya apa? Yang tadi kamu bilang ada sama Yesus. Itu digunakan namanya Asmaul Husna. Silakan. Iya, jadi sebenarnya saya tidak mau lari-lari dari konteks, tapi kalian duluan yang membawa lari, jadi saya akan bertanya Saya juga. nggak mau lari. Saya tetap di koridor. Saya ada si Todan ini. Sebentar, jangan kalian Todan.
Todan, jangan kalian-kalian. Aku baru ngomong. Jangan bilang kalian. Saya baru ngomong. Membuka narasi. Kamu kan membuka narasi bahwa Yesus itu dibunuh, Allah yang kelihatan itu dibunuh. Sekarang saya tanya, kalau dia dibunuh sekarang Memang dibunuh ceritanya, botol. Lihat di Bible-mu. Sebentar. Bible-mu baca. Bible-mu baca itu dia dibunuh. Pertanyaan dengan kecerdasan Todan, dilanjutkan pertanyaannya supaya diskusinya berjalan. Jadi kecerdasan itu tampil. Coba kamu lanjutkan dengan yang kedua. Jangan lagi bawa yang tadi yang pertama supaya apa yang kamu unek-unek kamu itu sampai. Coba silakan Todan. Yang keduanya apa? Bukan, soalnya tadi dikatakan Yesus dibunuh. Jadi saya mau Ya, bertanya kalau dia dibunuh. Sudah. Sekarang Itu bukan itu bahasan kita. Kita nggak bahas Tunggu itu. Bang Bejo. Kita nggak bahas itu Todan. Bang Bejo, tadi dikatakan Yesus itu tidak nampak. Dia johir. Kalau tidak nampak Bang, berarti tidak satupun manusia bisa menampak dia kan itu. Tapi Bang, ini lebih parahnya. Tentara Romawi membunuhnya lagi malahan. Kan gabru nih teman-teman. Betul itu. Botol emang Todan ini. Kau tahu kan Yesus itu disalibkan? Kau tahu Yesus disalibkan? Kau tahu kan siapa yang nyalib dia kan? Terus kau bilang zohir, mata kau, bol kau itu naikkan ke otak kau. Salam Bang. Saya Kristen Bang. Perkenalkan saya Bang. Bodoh amat, gak mau kenal gua. Ya Bang Sam, dari mana Bang? Gini abang, jangan gini bang. Yang tadi abang jelaskan tentang Yohanes itu tentang jalan dan kebenaran. Kenapa Yesus? Sebentar Bang Sam, kita sedang diskusi. Sabar, Anda Kristen, Protestan, Katolik, jelaskan dulu kalau memang mau bicara, kami biar kenal. Kamu Katolik, Protestan, silakan. Kamu udah bilang kamu Kristen. Iya, saya cuma bertanya tadi kalau Yesus dibunuh, sekarang Yesus itu berada di mana kalau dia dibunuh? Enggak gitu. Kita nggak bahas itu kan. Saya nanggapi kamu karena kamu tadi bawa tentang Asmaul Husna yang sama dengan Yesus. Silakan yang kedua. Saya minta. Kalau nggak masalah. Kalau kamu nggak mau lanjutkan. Kalau kalian memang tidak bisa menjawab hal itu, oke lah. Ya nggak masalah. Kamu bilang nggak bisa jawab, nggak masalah. Kamu lanjutkan yang kedua biar dilanjutkan diskusinya. Kalau tidak, nggak masalah bagi saya. Kamu akan diturunkan. Kalau memang nggak mau, tidak bisa jawab. silakan. Bukan, saya mau diskusinya jalan ke depan. Kalau mau jalan di tempat, kamu turun. Saya nggak mau. Mau diskusi apa enggak? Saya tegas. Tapi kalian kan mau potong-potong. Saya tegas. Saya tidak mau mengulang yang tadi sudah dijawab. Kamu sekarang bawa yang kedua atau kamu turun? Kamu bawa tadi 99 Asmaul Husna sama dengan Bang Yesus. Bejo. Silakan. Bang Bejo, bentar. Saya akan tanggapi sedikit. Sekarang Yesus di mana? Yesus ada di dalam tanah. Oke. Dia Saya buka. sama yang tadi bahas. Oh, itu melebar. Nggak perlu bahas itu. Ya silakan Todan, yang kamu unek-unek kamu tadi ada 99 Asmaul Husna itu mengarah kepada Yesus. Silakan Bentar Bang Bejo, saya akan membuka muncung deh Bang. Ya, saya akan membuka muncung si Todan yang goblok ini ya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membumbuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Bila menguburkan mayat, Yesus adalah mayat. Dia di kuburan. Makan tuh mayat Tadon. Makan. Anda menanyakan sama saya. Anda menanyakan sama akal logika. Todan namanya. Lu akan jongkok di sini saya bikin. Yang botol itu kan udah justru Nabi Dia di tanah. Aku tadi berminat karena dia bawa Asmaul Husna sama dengan Allah, sama dengan Yesus. Silakan dijelaskan yang kedua supaya nyambung, supaya kamu itu jelas paham Todan, jangan salah paham lagi. Bang Bejo, jangan bilang lagi dia cerdas Bang Bejo. Aku kalau geli kalau abang bilang dia cerdas. Iya. Geli, tidak ada orang Kristen yang melebihi kecerdasan saya. Iya, makanya. Tidak satupun orang Kristen yang melebihi kecerdasan saya. Saya jamin itu. Kalau kamu pintar, kamu cerdas, kamu akan berbicara sesuai dengan bahasan. Silakan yang kedua kamu lanjutkan atau tidak? Makanya jangan dipotong. Saya kan tadi bertanya, bilang Yesus dalam tanah, justru terbalik Muhammad yang dalam tanah. Manusia. Nabi Muhammad SAW itu manusia. Jadi dia kalau meninggal dikuburkan, dan sama juga Yesus ketika meninggal di tanah. Melanjutkan diskusi dengan secara urutannya ya. Tadi saya sudah beri peluang Todan untuk bicara sesuai dengan yang kamu bawakan dari awal. Kalau tidak mau lanjutkan, kamu bisa saya turunkan sekarang.
Mau lanjutkan atau tidak? Turunkan aja bang, turunkan bang. Apapun Turunkan, dikatakan bang. yang lain, Nggak kalau ada kamu ilmu. nanggapinya melebar, saya turunkan, Todan. Kalau nggak lanjutkan sama yang bahasan keduanya, mana Nggak yang ada ilmu, nggak ada ilmu dia, nggak ada ilmu. Turunkan Aku tuh. kan mau bilang bahwa yang botol itu yang bilang Yesus. Oke, Todan, sudah tidak bisa lagi diteruskan. Ya, karena biar hanya aku jelaskan melebarkan. sedikit Maaf teman-teman saja. ya. Ya, katanya Yesus berada di mana? Pertanyaan yang bodoh. Yesus kan berada di mana? Di Yohanes 19 nomor 40. Yesus itu dikubur. Dia dikubur. Ya, bahwasanya yang menandakan kita seorang manusia setelah kita mati pasti dikubur. Ya, tidak ada Tuhan yang mati. Tuhan itu kekal karena dia pemilik alam semesta ini. Dia menciptakan langit dan bumi setelah berisi-isinya. Bagaimana dikatakan Tuhan itu mati? Nah, tapi terbukti Yesus mati. Berarti dia adalah makhluk, dia adalah ciptaan, dia adalah manusia, bukan Tuhan. Iya bang. Poin jadi ditanggapi. Padahal tadi dia bilang kelas banget. 99 nama, ya Asmaul Husna itu ada yang terkait dengan Yesus. Ya, saya tadi sebenarnya berminat karena dia mengatakan itu ada terkait dengan Yesus. Harus dibuktikan kalau terkait kan gitu. Dia paham tidak Asmaul Husna itu seperti apa? Dia paham tidak apa yang bisa katakan Yesus yang sama dengan Asmaul Husna maknanya apa? Harusnya itu dibahas. Jadi Sam, kalau kamu mau diskusi bahas yang ini boleh lanjut, kalau tidak bahas yang lain silakan bertanya yang lain. Ya, saya silakan dengan yang lain. Silakan. Saya tunggu di sini kok. Saya tambahkan sedikit dengan tadi Yesus mati. Ya bang. Saya Iya, silakan, tambahkan silakan. sedikit. Ini apa yang abang katakan memang betul benar. Yesus mati dan dikuburkan. Itu memang ada. Enggak, abang paham nggak pertanyaan abang tadi bang? Enggak, bentar. Abang paham nggak? Sekarang Yesus di mana? Pertanyaannya bego apa gimana? Sekarang Yesus di mana? mati, dia bangkit. Inilah fakta sejarah bang. Oh, oke. Siapa saksi bang dia bangkit bang? Dia bangkit. Itu murid-muridnya pada saat itu. Kalau dia tidak bangkit. Siapa yang saksinya bang? Fakta Siapa saksinya? sejarahnya, murid-muridnya pada saat dia bangkit. Iya. Di mana bang? Di kitab mana bang? Di kitab mana bang? Di kitab mana? Yesus menampakkan Di diri kitab mana? kepada Thomas. Iya. Oke, kita ikutin. Kita ikutin. Iya, di kitab mana bang? Siapa yang menuliskan itu bang? PB. Iya, di kitab mana? Maksudnya siapa yang menuliskan itu bang? Di kitab itu perjanjian baru. Iya, apa Matius kayak apa namanya? Antum blau kayak. Coba. Tentang kebangkitan Yesus. Ya. Ya, tunggu ya. Saya lihat dulu datanya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tunggu bang ya. Karena saya harus datanya dulu, saya harus ambil kitabnya dulu. Ya, saya tunggu. Saya mesti melihat. Yesus menampakkan diri. Saya ikutin apa kemauan abang bang. Saya tidak akan membantah. Saya ikut alur abang. Ya, jadi gini Ji, maksudnya Ji, yang dibawakan dia dijawab secara dari kita dan Yes. baru bawa ke Bible-nya gitu ya. Jadi supaya penjelasan itu sampai pada dia jelas gitu. Betul bang. Ya betul. Kayak tadi kan. Karena saya nggak mau berdiskusi dengan asumsi liar ataupun bertakiyah. Sabar bang ya. Kayak tadi bang dia membawakan nama Al-Haq tadi kan. Nah, saya katakan ya itu yang mengatakan itu Allah, merujuk pada Allah. Nah, sedangkan Yesus itu diutus. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri, melainkan dia melakukan itu dia melakukan dari kehendak Bapaknya, yaitu siapa? Allah. Tapi ada konteks di sini. Kalau dia mengatakan adalah jalan yang benar itu dia menyamakan dengan Asmaul Husna, tidak. Tapi kan dia nggak membaca sampai ujungnya, sampai di mana kata Yesus agar sampai kepada tujuan itu Bapa. Itu. Waalaikumsalam Bang Riko.
Bang Bejo, tolong bang tappingan di bawah, tolong di visualnya bang, yang nggak jelas bang. Moderator di bawah mana nih, nggak ada ya? Tappingan nggak bukan di visualnya. Kak Ari. Ya, moderator yang di bawah kalau nampak tappingan yang nggak jelas, orangnya tarik. Nanti kalau sudah sampai paketnya iklan kan ya host. Gimana bang? Itu di bawah kalau tapping nggak jelas nggak berani minta naik, moderator bisa bisukan atau Iya betul. blokir aja. Kita maunya mereka diskusi di atas, bukan typing di bawah kalau memang punya pengetahuan, pemahaman, supaya sampai pemahamannya. Jangan cuman buang kata-kata perlu di bawah. Mungkin nanti Bang Bojo jam dari 2:30 nanti aku serahkan kepada abang karena aku mau ke kantor. Apa ya Bang Bojo ya? Tapi di kantor nanti aku lagi. Aku sebenarnya mau gerak ke tempat ayah ini. Kami janjian ketemu di sana nih. Ada yang mau. Waduh. Tapi nggak apa-apa, ajar aja sambil jalan juga bisa, moderasi. Tenang aja, dekat ini tempat ayah. Aman itu Ji. Ya, biar supaya nggak garungkat kan berjalan itu. Kasih moderator apa Bang Haji? Bang Bojo mana? Oh iya ada kan? Oke, aman. Asal jangan aku yang out signal aja. Ayo naiklah. Ini Sam dari mana? Dari Kristen atau Islam? Syam dari Kristen. Kak Herin, assalamualaikum Kak. Ada Sultan di bawah ya. Udah apa Sam? Ayo Sam, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bang, untuk penampakan diri kepada Thomas ini bang, saya belum dapat tapi ada itu bang. Tapi ini ada di sini yang Yesus ini. Dari satu udah gagal ya. Statement Anda kata menampakkan pada Thomas gagal ya. Saya cari Ya. bang, nanti saya cari. Siap, Ini, siap. Bang. Saya tunggu. Saya tunggu. Ini bang. Aman Dan bang. di Sama sini saya aman bang. Saya nggak mau jadi bang. Aman bang. Iya. Nah, di sini di Lukas 1 bang ayat 14. Akhirnya Lukas 1. akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan mereka dan kedengkilan mereka, hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lukas tadi bang ya. Itulah bahwa dia iya bang. Ya Lukas Jadi tadi. dia Nah sekarang saya menampakkan tanya diri bang. Sekarang saya tanya bang. Siapakah penulis Lukas tadi bang? Kitab Lukas bang? Penulis Lukas sendiri dok, dia adalah dokter bang. Boleh kita minta datanya bang? Bahwasannya Lukas adalah penulis Injil Lukas. Iya, Injil Lukas dia menulis Lukas, iya. Karena di sini Injil Lukas ditulis Lukas bang. Injil Matius ditulis Matius, karena itu murid Yesus bang. 12 rasul. Oh, yakin lah bang. Yakin nggak bang dengan Iya statement bang. abang itu? Iya bang, iya. Oke, saya akan bacakan ya.
Nanti abang bisa abang buka di Alkitab Sabda. Saya bacakan dulu. Ini Alkitab saya ada di sini bang. Bentar, Saya saya bacakan dulu bang ya. Taurat, dan Injil bang. Iya bang. Iya bang. Ya, ya. Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada orang bernama Theophilus. Walaupun nama penulisnya tidak dicantumkan dalam dua kitab tersebut, tidak dicantumkan berarti tidak tertulis. Kesaksian yang bulat dari kekristenan mula-mula dan bukti kuat dari Alkitab dari dalam kitab itu sendiri menunjukkan bahwa Lukaslah yang menulis kedua kitab itu. Nah, rupanya Lukas adalah seorang petobat Yunani, bukan dokter. Ya, satu-satunya orang bukan Yahudi. Bentar bang. Satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab. Roh Kudus mendorong dia untuk menulis kepada Theophilus, artinya seorang yang mengasihi Allah, guna memenuhi suatu kebutuhan dalam jemaat yang terdiri dari orang bukan Yahudi. Akan kisah yang lengkap mengenai permulaan kekristenan. Kisah ini terdiri atas dua bagian, ya. Jadi bang, dari surat-surat Paulus kita mengetahui bahwa Lukas adalah seorang saudara-saudara yang terkasih, seorang dokter dan seorang teman sekerja Paulus. Jadi tidak ada dicantumkan bang namanya bang. Bagaimana ini? Maksudnya bang, gimana bang? Tidak dicantumkan Iya. bahwa Lukas menulis kitab. Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang bernama Theophilus. Nah, walaupun nama penulis tidak dicantumkan dalam dua kitab tersebut. Pasti abang paham? Berarti di mana itu bang? Di mana yang tadi abang baca itu di mana bang? Pendahuluan Lukas Alkitab Sabda. Oh di Alkitab Sabda ya. Ya. Itu kan tidak dicantumkan penulis kitabnya kan? Ya, mungkin guru dari Ardiansa mempunyai dokumen yang ini yang lebih lengkap. Assalamualaikum guru. Wah, Ya. siapa? Mau bahas Lukas? Iya. Aduh. Lukas doang atau yang lain nih? Lukas Lukas aja, Markus. Bang. Karena kan kayak saksi mata Yesus bangkit itu kan Lukas yang menuliskan gitu. Saksi mata Yesus bangkit Lukas. Ya, Lukas yang menuliskannya. Siapa yang bilang saksi mata Yesus bangkit Lukas? Yang bilang siapa? Bang Sem, karena yang menulisnya Lukas itu, Injil Lukas yang menuliskan. Ngeri loh. Di mana ada ayatnya yang mengatakan Lukas itu saksi bangkitnya Yesus? Di mana coba? Aku pengen tahu dong ayatnya. Enggak bang, ini kan tadi saya menjelaskan tentang apa surat Lukas ini menulis di Bang Muhammad tadi. Saya menjelaskan bahwa Lukas berapa tadi tuh? Bahwa di sini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi dia berkata, siapa yang menulis itu? Saya katakan Lukas yang menulisnya. Dan bersaksilah itu murid-muridnya itu. Tunggu, itu Lukas berapa ayat berapa? Kita buka yuk. Tunggu, aku buka laptop ya. Lukas berapa ayat berapa coba? Sama. Yang makan ikan goreng itu bukan? Lukas 1 ayat Yesus menampakkan diri, mereka sedang makan itu bang. Iya. Tunggu. Di dalam rumah itu kan? Yesusnya? Iya. Tiba-tiba dalam rumah itu kan? Iya bang. Tunggu dulu aku buka ya. Biar enak. Buka laptop dulu bentar. Ya, restart hotspot. Oke, udah aku buka. Lukas 1 ayat berapa? Lukas 1 ayat
Ya, 14. Ayat 14. Sebelum 14 ada Lukas 1 ayat 1 nggak kira-kira? Ada Lukas 1 ayat 1. Coba baca. Theophilus yang mulia, Hmm. banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara Mm-mm. kita. Ya, Seperti yang terus? disampaikan kepada mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membuktikannya. Setelah aku apa? Setelah aku apa? Setelah aku mengambil keputusan, Enggak. Lukas 1 ayat 3 itu loh. Lukas 1 ayat 3. Karena itu setelah aku menyelidiki menyelidiki. dengan Berarti seksama dan bukan asal menyaksikan ya. Berarti bukan menyaksikan ya, tapi menyelidiki ya. dia menyelidiki segala Betul. Yang diselidiki apa? Yang diselidiki adalah segala peristiwa kan gitu. ya, Nah, Bang, bukan ya berarti bukan menyaksikan segala peristiwa itu ya, bukan ya? iya. Bukan ya? Bukan, Iya. Di sini kan Betul, ditulis berarti menyelidiki. menyelidiki Ya, betul, menyelidiki kan? menyelidiki segala peristiwa itu Nah, dari asal mulanya. betul. Berarti bukan menyaksikan Yesus bangkit, tapi menyelidiki kan gitu. Ini di Lukas 1 ayat 3 ya, Bang. Yes. Ayat 2 sampai dengan 3. Ayat 1 sampai 4 itu bermasalah sebenarnya bagi saya, tapi nggak apa-apa lah kita ikuti ya. Itu Lukas 1 itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa, berarti peristiwanya itu disaksikan atau diselidiki oleh Lukas kira-kira? Berarti Lukas menyelidiki. Bukan menyaksikan kan? Bukan, dia menyaksikan juga. Maria juga termasuk salah satu, Maria Magdalena juga termasuk salah satu murid Yesus juga. Salah satu. Maksudnya bukan menyaksikan kan Lukas ini, tapi Iya, menyelidiki kan? Dia menyelidiki. Nah, betul. Jadi Mungkin Lukas pada saat ini Lukas ini tidak berada pada saat kebangkitan itu. Mungkin Lukas dia tidak berada, tapi mungkin dia mendengar. Ini kan cuma narasi. mendengar dari siapa dia? Mungkin dia menyelidiki atau ini kan ditulis menyelidiki. Menyelidiki. Jadi dari teman-temannya. Atau Siapa dari nama temannya? seperti Maria Magdalena itu ada di sini. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kapan Lukas bertemu dengan Maria Magdalena? Jelas kalau begini abang pasti bertanya terus. Karena gini, izin ya. Saya baca di mana nih Bang ya? Tolong Bang, saya baca di Markus Bang. Markus 16 ayat yang ke-9. Tunggu, jangan kemana-mana. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama. Waduh, ini ngomong terus nih orang. Gantian lah ngomongnya Bang. Iya Bang, ini kan menjelaskan tentang kebangkitan Yesus. Makanya tadi kan saya bilang Yesus mati tapi dia bangkit Bang. Oke, pertanyaan saya, Lukas ini menulis Injilnya ini untuk orang Yahudi atau untuk orang bukan Yahudi kira-kira? Ya baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi Bang. Oke, silakan baca ini ya. Silakan baca ini. Ini dari sejarah Alkitab Indonesia, sejarah.sabda.org. Ini bukan Wikipedia, bukan blogspot.com, bukan wordpress.com, bukan, tapi sejarah.sabda.org, org ya. Sejarah Alkitab Indonesia. Oke, kita cek di sini. Tujuannya nih tujuan nih. Nih. Coba tujuannya Lukas, coba dibaca Bang, Lukas. Bang, abang baca aja. Oh, nggak kelihatan ini Bang. Nggak kelihatan. Bang Syem. Kurang kelihatan Bang, kecilan Bang. Lagian saya ini juga jadi ngelas jadi matanya.
jaga ngelas. Oke. Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi, Bang. Tuh. Ini loh. Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi. Bukan Yahudi. Gimana coba? Gimana, Bang? Lukas menulis berarti bukan untuk orang Yahudi, berarti untuk orang yang bukan Yahudi juga kan? Ya bukan tujuannya bukan untuk orang Yahudi. Berarti ini diakui nggak sama orang Yahudi kira-kira? Ya saya nggak tahu, tanya aja sama orang Yahudi. Loh. Apa kira-kira mereka mengakui nggak betul? Enggak mengakui sih. Enggak mengakui. Enggak diakui. Jadi semua perjanjian baru enggak diakui. Tadi katanya Abang bilang kalau Lukas ini menjadi saksi bangkitnya Yesus, ya kan? Kan gitu. Ya kan? Benar nggak? Iya, karena dia menuliskan, dia menyelidiki. Ternyata di sini menyelidiki, dia nggak tahu, kan gitu kan? Iya, Bang. Iya, berarti nggak tahu. Kalau ditanya Lukas dapat dari siapa? Kalau saya tanya kepada Anda tahu nggak jawabannya? Lukas ini nulis ini dari mana? Dari siapa dia? Coba. Lukas ini pasalnya sampai berapa loh? Sampai 24 pasal loh. Ini dari siapa semuanya ini? Gimana? Saya juga belum dapat ke situ, Bang. Soalnya ini aku kasih tahu. Soalnya punya saya cuma satu aja nih, Bang. Ya, oke. Yang pertama di Alkitab Sabda, Bang. Nih, ini kan Lukas 1. Di Alkitab Anda juga sama bunyinya gini, di Alkitab Anda. Di Bible, sorry. Nah, terus kemudian di sejarah Alkitab Indonesia nih. Ketik aja sejarah.sabda.org, di sini ada. Di sini nih. Kenyataan bahwa tulisan Lukas ini ditujukan kepada orang-orang bukan Yahudi tampak dengan jelas di seluruh kitab Injil ini. Misalnya ia merunut silsilah Yesus sebagai manusia sampai kepada Adam dan tidak hanya sampai Abraham, seperti yang dilakukan oleh Matius dan lain sebagainya, kan gitu kan? Banyak ini di sini. Jadi bukan ya? Bukan untuk orang Yahudi yang pertama. Iya, berarti orang Yahudi enggak Yahudi ya? Iya, berarti nggak bisa mengimani ini karena bukan untuk orang Yahudi. Itu ya. Iya, Terus di sini kalau di Katolik Identity, ini Katolik, ya Katolik Identity ini kalau Lukas ini, coba nih ya. The authorship of the gospel which bears the name of Luke is also uncertain. Tidak diketahui secara pasti penulisnya. Gimana ini? Ya, aku cek ya di sini ya. Terjemahan bahasa Indonesia. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti, itu kan? Ya kan? Gitu. Apa yang dipermasalahkan, Bang? Selamat siang. Siang. Apa Gimana yang dipermasalahkan? Yang dipermasalahkan adalah penulisan. Ini siapa yang nulis gitu loh. Gimana? Bisa nggak jelaskan? Apa itu, Bang? Bisa nggak menjelaskan? Nulis apa, Bang? Nulis apa? Ini orang nggak nyimak, makanya nulis apa, Bang? Kalau baru naik itu nyimak dulu, jangan langsung bersuara. Botol ini memang. Tidak ada kitab sabda, Bang. Jadi saya nggak tahu, Bang. Saya nggak bisa menjelaskan, Bang. Gimana? Jadi saya ini nggak bisa menjelaskan kitab sabda itu karena saya belum tahu kitab sabda yang ada itu, Bang. Tapi yang ada pada saya ini cuman
Injil dan Taurat, Bang. Mulai. Dan Injil. Ya udah sekarang baca Injil Anda. Buka Lukas 1. Lembaga Ya, Alkitab buka Indonesia. Astagfirullahaladzim. Iya, ini juga dari LAI, Pak. Gimana sih Bapak ini? Saya nggak ada kitab apa itu belum. Ya udah sekarang kita samakan dulu gitu. Sekarang kita samakan dulu, sama nggak isinya Lukas 1 ayat 3? Coba baca di Injil Anda yang katanya Injil itu. Coba baca. Coba baca di Lukas 1 ayat 3. Sama nggak bunyinya? Coba baca di Injil Anda. Coba. Coba Bang. Halo Bang. Kok diem? Bang. Iya Bang, saya mau baca ini Bang. Sorry Bang, saya mute tadi Bang. Ini Iya Bang. makanya itu. Kan? Karena itu Ya. setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Sama nggak? Sama nggak dengan yang saya baca tadi di Alkitab Sabda? Sama nggak? Ya coba abang baca di Alkitab Sabda tadi itu saya kurang paham. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Sama nggak? Sama. Nah ya sudah, berarti sama. Gimana coba? Iya. Kalau sama Ya mau sudah. bilang apa lagi Bang? Ya makanya kan sama, berarti data yang saya tampilkan sama juga dengan yang ada di Injil Anda. Ya kan gitu. Iya, sama. Di Bible Anda. Nah iya sama. Jadi kalau sama konsekuensinya bagaimana? Aduh kok nggak nyambung sih? Ini gimana ini ya? Saya capek ya kadang. Gini Bang, kalau sama di situ maksudnya apalagi yang mau dipertanyakan kalau sama? Ya berarti kalau sama sumbernya, sumber saya dengan sumber Anda itu sama gitu loh, nggak berbeda. Jadi ini bisa saya pakai untuk berdalil kepada Anda, paham nggak? Oh ya paham Bang, paham. Nah itu. Karena di sini menulis dia akan menyelidiki. Iya, jadi penyelidikan itu. Ini Anda percaya sebagai firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Kira-kira. Firman Tuhan Bang. Firman Tuhan. Apa definisi firman Tuhan? Silakan. Nah, tapi sebelumnya abang bertanya, saya tanyakan dulu. Kok tanya Kan dulu? tadi kan abang sudah bertanya, sekarang saya mau tanya dulu, boleh nggak? Iya, silakan. Kira-kira, jangan kira-kira, Allah dengan firman itu mana yang duluan Allah? Firman apa Allah? Mana yang duluan Allah? Gimana sih maksudnya? Allah dengan firman itu mana yang duluan Allah? Ini bukan ke situ nih. Ini ke kitab ini, Bang. Ini bukan bahas tentang konsep ketuhanan. Kita bahas kitab ini. Iya, bahas kitab. Firman itu diciptakan enggak, Bang? Sahabat, firman itu diciptakan apa enggak, Bang? Menurut siapa ini? Menurut saya atau menurut agama saya atau menurut agama Anda? Saya bertanya, iya. Menurut agama Anda. Oh, firman itu perkataan Allah. Jadi segala perkataan Allah. Jadi Allah itu firman ya Bang? Loh, firman itu perkataan Allah. Perkataan Allah. Berarti sejak semula ini, sebelum Allah menjadikan ini lewat apa? Lewat perkataan? Bukan lewat. Kok lewat gimana sih? Kan perkataan Allah. Allah berfirman. Berarti Allah harus berkata segala sesuatu terjadi. Ya, Allah berfirman dengan firman Allah tersebut itu sifat Allah itu. Allah berfirman itu sifat. Allah Maha melihat itu sifat. Allah Maha berfirman itu sifat. Allah Maha berkehendak itu sifat. Allah Maha mendengar itu sifat. Sifat Allah itu bukan Allah, tapi sifat Allah gitu loh. Paham nggak maksud saya? Paham. Tapi apakah Allah itu dia
Duluan apa firmannya yang duluan? Dia Ya, menciptakan firman. Loh gimana sih? Kok nggak nyambung sih? Kok nggak nyambung sini orang? Saya ngomong apa gitu? Gimana cara menjelaskannya ya kalau orang kayak gini ya? Capek saya. Nah, kita kembali ya, kita kembali. Oke, Lukas ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Lukas firman Tuhan, Bang. Firman Tuhan itu apa artinya? Firman Tuhan ya. Ya Tuhan gitu. Tuhan iya. Ah, berarti Lukas ini adalah Tuhan gitu. Bukan gitu, Bang. Loh. Bukan gitu. Tadi katanya Lukas ini firman Tuhan. Berarti firman Tuhan adalah Tuhan. Berarti Lukas ini Tuhan. Loh, kok bukan lagi? Gimana sih? Saya kok bingung. Tunggu ya. Coba nih, coba nih. Nah, Lukas ini dia menulis firman Tuhan atau menulis bukan firman Tuhan? Saya tanya. Firman Tuhan ya, Allah sendiri yang berfirman. Oh, berarti Lukas menulis Allah. Makanya Lukas menulis tentang kebenaran. Loh, tadi katanya firman Yang dia Tuhan. dapatkan. Firman Tuhan adalah Tuhan. Iya, firman Tuhan Iya. kan adalah Tuhan, kata Anda. Berarti Lukas menulis Tuhan, gitu. Berarti ini Tuhannya Lukas. Ini Tuhan Anda, gitu. Iya. Oh. Ya, berarti ini Tuhan Anda. Ini Tuhan Anda, Lukas 1 ayat 1 Tuhan Lukas Anda, Lukas 2 ayat 1 Tuhan Anda, siapa yang bilang Lukas 3 ini Tuhan Anda, Saya Lukas katakan- 4 Tuhan Anda gitu. Hah? Saya katakan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan kan adalah Tuhan. Nah, ini ini yang tertulis di sini ini firman Tuhan atau bukan? Iya, ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan ini? Enggak gitu juga, Bang. Loh, Abang, kok nggak gitu juga? Gimana sih? Bapak ini gimana sih? saya kan nggak katakan bahwa Lukas itu Tuhan. Abang sendiri yang katakan Lukas itu Tuhan. Ah, Lukas menulis firman Tuhan atau bukan? Ya firman Tuhan. Nah, firman Tapi Tuhan bukan adalah Lukas Tuhan atau Tuhan. bukan? Tadi abang Iya, katakan firman Tuhan Tuhan bukan? Ya Tuhan. Iya, saya tanya, firman Tuhan ini Tuhan bukan? Ah, Iya, berarti Tuhan. Lukas menulis Tuhan. Iya. Iya, berarti Lukas menulis Tuhan. Iya. Iya, berarti Tuhan Anda berapa ini? Lukas 1 ini Tuhan, Lukas 1 ini firman Tuhan bukan? Lukas 1 ini firman Tuhan bukan? Iya firman Tuhan lah. Dia menulis firman Tuhan lah. Karena itu diilhamkan. Ah, Lukas 1 firman Tuhan. Firman Tuhan kok diilhamkan? Gimana sih? Kok diilhamkan? Tadi katanya firman Tuhan itu adalah Tuhan. Kan udah sepakat kita firman Tuhan adalah Tuhan, kan gitu. Nah, berarti Lukas ini menulis Tuhan, kan gitu. Iya, tapi abang Iya, Lukas kan menulis Tuhan, berarti Tuhan ditulis oleh Lukas, kan gitu. Iya. Loh. Tadi abang Loh, iya. Berarti Lukas ditulis. Loh, berarti Tuhan ditulis oleh Lukas, kan gitu. Iya. Iya, berarti Tuhan Anda ada banyak. Di sini ada Lukas 1 ini firman Tuhan. Firman Tuhan kan Tuhan. Berarti Lukas 1 ini Tuhan. Lukas 2 Tuhan. Lukas 3 Tuhan. Lukas 4 Tuhan. Lukas 24 Tuhan. Berarti Tuhan ada 24 di Lukas. Gitu. Jangan abang ber ini di situ, asumsi di situ, Bang. Berini di situ, beritu di sini. Gimana sih, abang ini? Abang, saya kan sedang berini begitu. Nanti kalau memang begini ini nggak begitu, silakan dibeginikan, begitu loh. Jangan lari ke sana-sana dulu, Bang.
Loh, saya masih ke sini-sini aja, nggak ke sana sini. Ini tentang Lukas 1 ayat yang ketiga ini. Kita bisa abang Gini loh ya. Tadi kan ini kan sudah saya jadi gini loh ya. Jadi ini kan sudah saya apakan tadi kan. Nah, sudah saya apakan kepada Anda. Nah, setelah saya apakan itu tadi kan. Nah, terus kesimpulannya itu jadi setelah saya apakan tuh begitu gitu loh. Paham nggak sih? Saya paham bang, saya paham. Nah, gitu dong. Firman Tuhan adalah Tuhan. Jadi apa yang Lukas beritakan itu firman Tuhan juga. Bukan Lukasnya Tuhan. Lah iya, firman Tuhan kan Tuhan. Firman Tuhan kan Tuhan. Iya. Nah iya, berarti Lukas ini menulis Tuhan kan gitu. Iya. Ya, berarti Tuhan ditulis oleh Lukas kan gitu. Iya. Nah, berarti lebih sakti mana, yang menulis atau yang ditulis? Kok abang balik bertanya lagi, yang menulis apa yang ditulis? Iya, kan sesuatu yang ditulis itu nggak lebih sakti daripada yang menulis. Contoh, saya menulis, berarti lebih sakti saya bisa menulis. Tuhan aja ditulis, gimana sih? Kalau menurut abang di firman yang di abang tuh gimana? Berarti kalau Lukas gak menulis Tuhan, contoh nih, kalau Lukas gak menulis firman Tuhan, dengerin. Kalau Lukas gak menulis firman Tuhan, berarti Lukas dengerin. Kalau Lukas gak menulis firman Tuhan, berarti Lukas gak menulis Tuhan. Kalau Lukas gak menulis Tuhan, berarti gak ada Tuhan gitu. Bukan gitu bang. Loh, bukan gitu. Wah, ini kebanyakan makan tempe sih ya abang ini. Waduh, makan tahu lah sekali-kali. Iya, kalau di abang juga menulis enggak bang? Apa langsung? Aduh, enggak, jangan kemana-mana, jangan lari-lari. Ini mau lari-lari. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Kalau Lukas ini enggak menulis firman Tuhan, berarti Lukas tidak menulis Tuhan. Kalau Lukas tidak menulis Tuhan, kira-kira ada enggak Tuhan? Kenapa? Aduh. Kalau Lukas gak menulis firman Tuhan, makanya dengerin kalau ada orang ngomong. Kalau Lukas gak menulis firman Tuhan, berarti Lukas tidak menulis Tuhan. Kalau Lukas tidak menulis Tuhan, kira-kira Tuhan ada nggak? Ya ada. Kan nggak ditulis oleh Lukas. Iya Tuhan ada. Loh, kan nggak ditulis oleh Lukas. Kalau Tuhan nggak ada, gimana Lukas bisa tahu menulis? Loh, tadi yang bilang menyamakan firman Tuhan dengan Tuhan siapa? Iya, firman Tuhan. Bukan Lukas. Iya, yang menyamakan tadi siapa? Enggak, pertanyaan saya didengerin dulu. Kalau ada orang tanya tuh dengerin. Kalau dengerin, kalau ada orang tanya tuh dengerin baik-baik, Bang. Gitu loh. Yang tadi menyamakan firman Tuhan dengan Tuhan siapa? Menyamakan Nah, Lukas menulis Tuhan Anda. Kalau Lukas nggak menulis Tuhan, kira-kira ada nggak tulisan Lukas? Ya kalau Lukas nggak menulis berarti nggak ada lah. Ya iya sudah, berarti nggak ada Tuhan. Kan tulisan Lukas tadi Tuhan katanya. Iya berarti kalau berarti nggak ada Tuhan, berarti di kalian juga nggak ada Tuhan. Berarti jangan kemana-mana. Ini ke Lukas dulu. Iya kan, kalau kalian bilang begitu berarti kami. Jangan kemana-mana, ke Lukas dulu, Bang. Ke Lukas. Kan Lukas tadi kan katanya kalau nggak nulis maka nggak ada Lukas 1, Lukas 2 kan nggak ada. Kalau Lukas 1, Lukas 2 itu nggak ada, berarti Lukas nggak nulis Tuhan. Kalau Lukas nggak nulis Tuhan berarti nggak ada Tuhan. Kan gitu. Sama dengan surat-surat di abang situ. Jangan kemana-mana, jangan lari-lari, jangan lompat kodok. Ini belum waktunya lompat. Kita fokus ke Lukas dulu.
Jangan lompat Sekarang sudah kodok ke- lah, jangan lompat kodok. Berarti nggak ada Tuhan dong. Berarti sama kan? Jangan Berarti lompat kalau- kodok, jangan lompat kodok, jangan lompat kodok. Bukan Jangan lompat, Bang. Tapi kemana-mana. Saya tanya balik lagi ke abang. Kalau Ya, abang bilang, tunggu ini belum selesai, kita selesaikan dulu. Loh, kok mau lari-lari? itu di surat-surat abang juga gitu ya. Nggak Tuh, bisa, Bang. beda. Kalau di tempat kita, firman dengerin. Ya dengerin. Di, Woi. tulisan di hadis itu di mana sih? Ini orang Yang ngomong nyambung? terus ini orang. Ini orang ngomong terus. Bukan bang, abang tanya gitu salah bang, jangan gitu. Ya, kok katanya. salah? Loh, kok salah Salah. gimana sih? Kenapa? Abang meyakini bahwa di kitab abang juga kalau bukan ditulis berarti tidak ada Tuhan. Sama Duh, aja dengan bedanya kita gini kalau bang. tidak- Bang, bedanya gini bang. Bang, dengerin. Itu udah salah bang. Ini ngomong terus dia. Ini bisa di-mute gak, Hos? Bisa di-mute gak, Hos? Dia kan Hos, bisa di-mute gak dia? Nah, diem dulu kalau ada orang ngomong, jelasin. Jadi gini, Bedanya di tempat kita, Tadi kan- firman Tuhan tadi itu bertanya, Sam. itu bukan, aduh. Izin Bang Ardi, moderator saya Bang Bejo di sini. Bang Bejo mau nyampaikan apa? ditangani dulu Ji. Aku soalnya dengar suaranya doubling ini, dua koma. Oh, oke. Ntar aku naik lagi ya. Udah? Cek. Lanjut Bang Ardi, lanjut. Oke. Bedanya di tempat kita itu gini, Bang Syem. Al-Quran itu adalah firman Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Bedanya gitu. Tapi kalau di tempat Anda tadi kan bilang firman Tuhan adalah Tuhan. Saya tanya, yang ditulis Lukas ini firman Tuhan kan? Iya, berarti yang ditulis Lukas adalah Tuhan. Iya, Anda jawab gitu. Berarti kalau Lukas gak menulis, berarti gak ada firman Tuhan. Kalau gak ada firman Tuhan, berarti gak ada Tuhan. Kan gitu. Nah, bedanya di tempat kita, firman Tuhan itu bukan Tuhan itu sendiri. Bukan. Jadi meskipun gak ditulis, Tuhan masih ada. Karena yang ditulis itu firman Tuhan, bukan Tuhan. Paham gak? Gak paham. Susah jelasin kalau gak paham gini. Gini Sam, tadi itu pernyataan kamu karena menyatakan firman Tuhan itu sama dengan Tuhan. Makanya tadi ditanya Bang Ardi gitu, kalau misalnya Lukas nggak menulis firman, Tuhan nggak ada gitu. Kamu nggak nyambung, tapi tidak sama dengan apa yang pemahaman Islam, karena kamu yang menyatakan itu tadi. Paham Sam? Lanjut Sam. ya beda. Kita nggak sama dengan kalian. Itu aja perbedaan. Emang kok kita jelas nggak sama bang. Ya makanya bedanya kalau firman Tuhan di tempat kita itu bukan Tuhan itu sendiri. Kalau firman Tuhan di tempat Anda kan Tuhan itu sendiri, kan gitu. Iya. Nah, berarti kalau Lukas konsekuensinya gini, kalau Lukas tidak menulis firman Tuhan, berarti Lukas tidak menulis Tuhan. Kalau Lukas tidak menulis Tuhan, berarti nggak ada Tuhan. Itu konsekuensinya. Kalau nggak ada Tuhan berarti nggak ada Lukas juga. Loh, ya urusanmu. Ya urusanmu lah. Gimana sih kok urusanku? Kalau nggak ada Tuhan berarti nggak ada Lukas juga. Loh, kok bisa? Ya, iya, Lukas dijadikan dari siapa? Dijadikan dari siapa? Ya maknya lah sama bapaknya. Gimana sih? Salah, iya. Atas karunia yang Tuhan berikan. Gak bisa, kan karena kan nggak ada Tuhan. Anda sendiri yang bilang bahwasanya yang ditulis Lukas ini Tuhan. Nah kalau Lukas nggak nulis Tuhan, ada nggak Tuhan kira-kira? Yang tentu ada Tuhan lah. Duh, ya nggak bisa. Tadi katanya nggak ada. Tunggu aku tanya. Kalau Lukas tidak menulis, tunggu, dengerin. Kalau Lukas tidak menulis firman Tuhan, berarti ada nggak firman Tuhan itu kalau nggak ditulis oleh Lukas? Ada. Loh, nggak ditulis oleh Lukas kok ada? Gimana sih? Ada. Loh, kan nggak ditulis. Gimana Firman bacanya? Tuhan itu kan Tuhan. Nggak, Jadi gimana tetap bacanya? ada. Gimana cara bacanya kalau nggak ditulis oleh Lukas?
Gimana? Lukas gak nulis, Yohanes gak nulis, Markus gak nulis, Matius gak nulis, Berarti Paulus gak nulis. Ada nggak Tuhan? Ada nggak firman Tuhan sekarang? Ada. Loh, gimana cara bacanya? Kalau tanpa Tuhan juga mereka kan nggak mungkin tahu. Loh, Sam, kalau kamu bilang ada, Sam, nggak nyambung nih orang. membantah bahwasannya firman Tuhan itu adalah Tuhan. Nggak nyambung sampai ke situ Bang Bejo. Gimana sih? Kamu berarti, Sam. Karena firman Tuhan kamu bilang itu adalah Tuhan. Kalau nggak ada firman Tuhan itu Lukas, maka Tuhannya nggak ada. Itulah konsekuensinya kalau kalian menyatakan firman Tuhan itu adalah Tuhan. Maksudnya Nah, itu, Sam. betul. Paham nggak sih bahasa Indonesia sih Sam ini? Sam, jangan-jangan lu nggak paham bahasa Indonesia? Saya paham bahasa Indonesia, tapi kalau kita kan nggak sepaham. Loh, enggak. Kamu paham nggak bahasa Indonesia, Sam? Wajar juga. Kamu paham nggak bahasa Indonesia? Paham, Bang. Paham, saya paham. Oke, sekarang saya tes bahasa Indonesia. Saya tes secara bahasa ya, secara bahasa Indonesia. Apa bedanya Tuhan dan firman Tuhan? Sesuai dengan bahasa Indonesia. Coba. Saya ke bahasa Indonesia firman Tuhan. Iya, secara bahasa Indonesia. Apa bedanya Tuhan dan firman Tuhan? Apa bedanya? Sama aja dengan kita bahas firman Tuhan ini aja. Ya, Enggak, apa bedanya? Dengerin. Hei, dengerin. Woi. Apa bedanya firman Tuhan dengan Tuhan secara bahasa Indonesia? Apa bedanya? Kalau lari ke bahasa Indonesia jangan larinya ke firman Tuhan lagi, Bang. Loh, kok nggak boleh? Katanya bahasa Indonesia. Emang firman itu tunggu. Loh, yang dibahas kan bahasa Indonesia ini. Iya, siapa bilang bahasa Inggris? Lah Siapa iya. bilang bahasa Arab? Loh lah iya. Bahasa Yunani atau bahasa Ibrani? Loh lah Bahasa iya. Indonesia Apa? lah. Sekarang saya tanya secara bahasa Indonesia apa bedanya firman dengan Tuhan? Apa bedanya? Secara bahasa Indonesia apa bedanya? Coba. Saya nggak tahu, Bang. Kalau apa bedanya? saya Katanya nggak tahu. Kalau paham Abang bilang bahasa bedanya, Indonesia tadi, sekarang ditanya apa bedanya firman dengan Tuhan, saya nggak tahu. Alah, lek. Kalau bahasa Indonesia jangan, kalau kita belajar bahasa Indonesia jangan samakan kita belajar dengan firman Tuhan. Beda bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Ya kamu paham nggak? Lo tadi katanya paham bahasa Indonesia. Tadi katanya kamu paham bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada Tuhan. Ada izin iklan pengerti bentar. Teman-teman 262 teman-teman bantu tip-tip lahir teman-teman ya. Oke. Dan jangan lupa di follow itu tampan ginting. Bang Sam, dalam bahasa Indonesia ada kata Tuhan, ada kata firman kan, ada maknanya dua-duanya. Abang bisa bedain nggak mana itu dalam bahasa Indonesia gitu maksudnya, Bang? Oh, maksudnya gimana? Dibedain bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia Tuhan itu apa, firman itu apa, bisa kan? Ngerti kan maksudnya? Ngerti bahasa Indonesia. Ya coba jabarin Tuhan itu apa? Ya itu firman Tuhan adalah Tuhan. Tuhan itu Sama adalah nggak? firman. Sama nggak firman itu sama Tuhan itu dalam bahasa Indonesia? Gitu maksudnya. Iya, bahasa Indonesia lah. Yang ditulis firman Tuhan kan ditulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah. Yang sedang ditanya itu dalam bahasa Indonesianya memang. Ngerti Iya, bahasa memang Indonesia di bahasa Indonesia lah. Pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Saudaraku ditanya apa bedanya firman sama Tuhan itu. Nggak ada beda, Bang. Kalau nggak ada bedanya, kenapa beda namanya? Satu dikatakan Tuhan, satu dikatakan firman. Nggak ada bedanya firman Tuhan dengan Tuhan itu sendiri, nggak ada bedanya. Lalu kenapa dia dikatakan ada dalam dua kata? Satu firman, satu Tuhan. Kenapa? Ini Yohanes 1 ayat 1. Memang Yohanes 1 ayat 1 itu kaidah bahasa Indonesia, dasar kaidah bahasa Indonesia. Bang. Bahasa Indonesia Bukan juga. kaidah dasar bahasa Indonesia, dia ngambil dari Yohanes 1 ayat 1, enggak kan? Loh, saya nggak tahu.
Kaidah bahasa Indonesia Makanya. lari ke situ memang. Pokoknya yang penting tertulis di dalam bahasa Indonesia itu yang saya tahu. Gitu. Jadi nggak ngikutin tata bahasa Dia Indonesia ya. iya. Oh ya oke gitu Bang Ardi, nggak Yang ngikutin tidak tata bahasa. tertulis dengan bahasa Indonesia itu kalau tidak diterjemahkan bahasa Indonesia gimana saya harus tahu dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Yunani Enggak, atau bahasa yang jadi masalah gini, dia komunikasi dengan bahasa Indonesia. terjemahkan bahasa Indonesia, tapi yang jadi masalah kamu itu nggak paham bahasa Indonesia, itu yang jadi masalah. Maksudnya bukan gimana, Bang? Ini saya sudah baca bahasa Indonesia, firman Tuhan di bahasa Indonesia, apa saya mesti bahasa Inggris tadi lagi? Apa arti firman dalam bahasa Indonesia? Apa arti sih? Saya nggak paham sih, Bang. Nah, Apa arti makanya firman? nih lihat sini, lihat sini, yoi. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Firman, kata, perintah Tuhan, sabda, kata. Jadi perintah, berkata. Kenapa harus mesti bertanya Kata. lagi? Kalau Tuhan, ya ini kata Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu apa? Tuhan, kita cek. Iya, Tuhan, kalau abang Tuhan itu sesuatu yang diyakini, dipuja dan dengerin kalau ada orang ngomong, kuceluk, woi, Woi, diam. ngomong sendiri nih orang. Dengerin kalau ada orang ngomong, dijelasin ngomong sendiri. Giliran disuruh jelasin nggak paham. Ah, malas aku kalau kayak gini. Udah lanjut yang lain. Jadi tuh Bang. Bang Ardiansa lanjut aja Bang, biar lihat dulu Bang, biar dia paham Bang. Ya. Jadi jangan bilang itu bahasa Indonesia berarti Sam. Karena kamu tidak mengertikannya dalam tata bahasa Indonesia. Tata bahasa Indonesia itu maknanya mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau berbeda dengan makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti bukan menggunakan bahasa Indonesia penerjemahannya gitu. Pakai bahasa apa? Jadi Bahasa Indonesia. Salam semuanya. Gini Bang, kosakatanya kalau salah diucapkan kosakatanya salah-salah saja. Hah? Maksudnya gimana salah saja? Apa tuh komentari? Chris, Ya, salam semuanya. Yo, tuh komentari silakan. Oke, terima kasih. Sebelum Ya, lanjut. teman-teman semua, saudara-saudara semua, maksudnya kita semua berdiskusi tentang firman Allah adalah Allah. Sebelumnya tadi kami menyimak ada diskusi tentang Asmaul Husna. Dan ada diskusi tentang kalau Yesus adalah Rasul. Nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan atau menjawab tema yang sebelumnya ditulis tuh. Yesus, siapakah Yesus? Dan itu sekaligus akan menjelaskan firman Allah adalah Allah. Nah, kesini aja. Tapi saya minta tolong ketika Nggak usah saya kemana-mana. Kesini aja. Nggak usah tapi jauh-jauh saya ke minta belakang. tolong, ketika saya menjelaskan, ini saya bilang saya akan menjelaskan firman Allah adalah Allah. Tapi ketika saya menjelaskan, tolong jangan dipotong Tunggu, Pak. pembicaraan saya. Paling nggak sampai 2 menit. Pak. Gimana? Tunggu. Anda dari Denoma apa, Pak? Kristen. Iya, Denomanya apa? Kenapa? Protestan apa Katolik? Oh, Protestan. Oh, berarti abad ke-16 kan? Si bungsu kan? Ya, Ya iyalah. Protestan tuh lahir abad keberapa kalau nggak saya abad mau 16? menjelaskan gimana? Saya tahu. Saya mau menjelaskan Iya, gimana. ya berarti dikasih ya. kesempatan. Iya nggak apa-apa. Ya kita ingin memastikan bahwasanya ternyata Anda dari agama yang berdiri tahun abad 16 gitu loh. Lanjut. Oke. Siapakah Yesus? Yesus adalah firman Allah dan roh Allah yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya akan menjelaskan kalau firman itu adalah Allah. Firman itu perkataan Allah yang setiap perkataan berasal dari pikiran, itu yang disebut logos. Sekarang saya akan memberikan sebuah perumpamaan.
Misalnya ada seorang raja yang perkataan sang raja yang ditulis di surat itu berarti barang siapa yang menentang sang raja berarti menentang sang raja, dan barang siapa yang mematuhi perkataan sang raja berarti mematuhi sang raja, karena perkataan sang raja berarti sang raja. Begitu juga firman Allah berarti Allah. Dan Yesus di dalam Injil Matius di situ dikatakan berasal dari Roh Kudus atau Roh Allah. Saya akan memberikan contoh yang lain. Segala sesuatu diciptakan, hanya Allah yang tidak diciptakan. Sekarang firman Allah dan Roh Allah apakah diciptakan? Firman Allah dan Roh Allah itu tidak diciptakan. Karena kalau firman Allah diciptakan itu berarti ada saat di mana Allah tidak memiliki firman, lalu dia menciptakan firman. Dan Roh Allah tidak diciptakan, karena kalau Roh Allah diciptakan berarti ada saat di mana Allah tidak memiliki ruh, lalu Allah menciptakan ruh. Itu berarti firman Allah dan Roh Allah tidak diciptakan. Premis pertama hanya Allah yang tidak diciptakan, tetapi premis kedua firman Allah diciptakan. Itu berarti firman Allah dan Roh Allah ada di dalam Allah, bersama-sama dengan Allah. Udah? Silakan. Sudah? Oke, kita sepakat dulu. Kita sepakat dulu ya. Oke. En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Apakah Anda setuju dengan itu? Coba bahasa Indonesianya. Kirain tadi logos, kirain paham. Logos aja. Tadi logos, kirain paham. Giliran saya ajak ngomong bahasa Yunani, enarche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos, bahasa Indonesia aja. Kampret. Kamu sudah mempersiapkan itu, kamu sudah menghafal itu. Bukan kamu cuma pernah menghafal itu. Saya nggak pernah mau menghafal itu. Cukup bahasa Indonesia. Ya udah nggak saya hafal. Ya udah saya baca. Kamu belajar. Ya udah saya baca. Ya, saya gak akan hafal. Nih, saya baca aja. Nih. Aku balik kameranya ya. Dipikir aku hafal. Ya udah. Nih. Bikin repot aja nih orang. Yohanes, John 1. Bible Hub ya. Bible Hub. Aduh, ada Moreh Mutu tuh. Moreh naik, Moreh. Masya Allah, guruku. Moreh Mutu di bawah, teman-teman. John 1 ayat 1. Katanya, kamu sudah menghafal itu. Makanya kamu hafal. Ya udah. Mana nih? Kita cari Aramek. Ntar kalau gue pakai ABP dikirain nyontek. Ya ini aja deh. Gimana sih? Ini nih. Nih. Yohanes. Nih baca. Hei. Katanya hafal saya. Nih baca. Kamu bantah pernyataan saya. Udah jangan keluarin bahasa Yunani. Kamu bantah pernyataan saya. Tadi yang bilang logos siapa? Maksudnya saya salah gak bilang logos? Kalau itu adalah firman. Ya, yang bilang logos Anda kan? Yang bilang logos. Iya, dengerin. Yang bilang logos Anda kan? Kalimat pendek yang menghilangkan inti dari debat. Isi dari dengerin dulu. Yang bilang logos, yang bilang logos Anda atau saya tadi? Yang pertama. Anda atau saya yang bilang logos? Oke, logos itu bahasa Yunani atau bahasa Indonesia?
Ya, logos itu bahasa Yunani Bahasa atau bahasa Yunani. Indonesia? Ya oke, Nah, anggap nih. saya nggak bilang logos. Oke, anggap Dia saya nggak anggap bilang nggak logos. bisa. Sekarang you bantah pernyataan dong. saya. Anggap preteli Apa kalimat aja nggak pendek bisa, menghilangkan isi enak dari debat. aja. Jangan tertawa. Anda cuma mempret kata logos yang nggak ada salah sebenarnya. Anggap saya nggak bicara Dengerin logos. dulu, You gantian jadi ngomongnya. Ngomongnya gantian. Jangan ngomong terus. Nggak bisa, tadi ngomong logos. Ah, logos tadi bahasa Yunani atau bukan? Saya tanya. Udah, jangan tanya itu, saya udah tahu. Aduh, masa pertanyaan seperti Logos itu itu? bahasa Yunani apa bukan? Loh, logos itu bahasa Yunani atau bukan? Saya tanya. Itu bantah, bukan tanya-nanya seperti itu. Yayu. Nanti giliran diajak pakai bahasa Inggris, ngeles lagi. Logos giliran pakai bahasa Yunani, ngeles lagi. Yeay. Ayo. NRK en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos hen hologos. Nah, sekarang saya tanya, setuju nggak ini? Kai theos hen hologos ini setuju nggak? Bener nggak ini? Oke, kita setuju. Oke, apa arti logos? Aduh, ya udah pikiran Allah yang saya tahu itu, saya udah pelajarin itu. Oke, pikiran Allah ya, pikiran Allah ya. Oke, kita bongkar. Oke, logos adalah pikiran Allah. Kita cek di sini ya. Ini masih Bible Hub teman-teman, nggak kemana-mana. Kita cek di sini. Tuh, apa artinya ini? Iya, Ini saya artinya tahu pikiran firman, atau nih, word? sekarang saya jelasin ya. Yeay, pikiran Allah katanya. Word ini bukan pikiran. Yang kamu tahu saya udah tahu. Saya beritahu melampaui itu. Nih, saya kasih tahu nih ya. Setiap pikiran, setiap perkataan itu berasal dari pikiran. Ketika kamu berpikir, berarti kamu berkata-kata dalam hati. Terus? Ya mana dalilnya? Saya tanya. Mana dalilnya logos itu pikiran? Mana referensinya? Kasih ke saya. Oke, referensinya mana? Pikiran kalau kamu nggak nyampe. Yes, nggak bisa, enak aja. Anggap saya nggak bilang, enak aja. Jangan kemana-mana. Tunjukkan kepada saya. Iya, sekarang tunjukkan kepada saya. Kamu nggak usah gede-gedean suara. Kalau kamu gede-gedean suara sama saya, tenggelam suaramu, gitu loh. Ya, nggak usah bikin saya gede-gedean suara dengan kamu. Gantian ngomongnya, paham nggak? Oke, tunjukkan sekarang di mana saya bisa menemukan logos artinya pikiran. Di mana? Referensimu mana? Oke, saya jawab. Oke. Mana referensimu? Kamu Anda diam dulu, maaf ya, saudaraku Ardian Satu. Saya kasih tahu nih. Yang kamu saya tahu bukan yang saudaramu. kamu tunjukin ke saya. Saya bukan saudaramu. Oke, bukan. Oke, iya bukan. Ya udah, yang Anda tunjukkan ke saya itu saya udah tahu. Saya kasih tahu melampaui itu. Setiap orang berpikir pasti berkata-kata dalam melampaui hatinya. katanya. Nah, terus dari mana? Sekarang saya tanya, referensimu dari mana? Mana referensimu? Ya, referensimu mana? Saya pernah belajar itu, saya tidak menunjukkan. Mana referensimu? Tunjukkan referensimu ke saya. Saya mau mencari video. Tuh komentari. Kamu mengatakan kok video? logos ini adalah pikiran Allah ya. Jadi kamu menafsirkan Allah ini berpikir menggunakan pikiran, padahal pengajaran Kristen mengatakan Allah bukan manusia, bukan manusia. Jadi tidak berbentuk manusia, tidak mempunyai akal pikiran, tidak seperti itu dalam pengajaran Kristen. Dari mana kamu dapat pemahaman bahwasannya Allahmu itu pakai pikiran untuk mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu? Referensinya apa? Saya nggak punya referensi, tapi itu tafsiran saya. Ya, nggak punya referensi. Maksudnya saya tidak bisa menunjukkan referensi saat ini. Sekarang ini saya tidak bisa menunjukkan. Ya kalau sekarang, kalau memang sekarang belum bisa nunjukin referensi, berarti narasimu juga jangan sekarang dong. Oke, saya anggap logos itu firman.
Loh, kok saya Coba anggap Anda logos itu sekarang firman? bantah penjelasan Ya saya. memang logos itu firman. Oke, sekarang bantah penjelasan saya. Loh, nah kalau bukan berarti bukan firman, berarti kalau bukan firman di sini salah dong ini. Saya anggap firman apa logos itu firman, berarti salah dong ini. Firman itu adalah Allah, salah dong ini. Salah. Sekarang bantah saya penjelasan. Enggak, salah enggak ini? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, salah enggak? Saya enggak mau dibelok-belokin. Salah enggak ini? Jawab dulu. Kalimat. Jawab dulu firman ini. Firman ini salah enggak di sini? Ini di Yohanes 1 ayat 1. Firman. Firman itu adalah Allah. Bener enggak ini? Bener enggak ini? Saya yang salah. Sebenarnya logos itu firman. Oke, lanjut. Oke, kamu setuju nggak firman itu adalah Allah? Salah kan lanjut. Kamu setuju nggak? Setuju nggak firman itu adalah Allah? Setuju. Oke, aku tulis Iya, dulu. setuju. Diam dulu, aku tulis. Firman itu adalah Allah. Ini ya, betul ya? Tunggu, aku kasih yang agak gede. Tunggu, aku kasih yang agak gede nih tulisannya. Firman itu adalah Allah. Sepakat ya? Iya. Oke. Firman itu adalah Allah. Sekarang saya tanya ke kamu. Apa definisi adalah? Sama dengan. Oke. Berarti firman itu sama dengan Allah. Gini ya. Betul ya? Iya. Oke. Firman itu sama dengan Allah. Apa makna sama dengan? Berbeda atau tidak berbeda? Sama dengan ini berbeda? Iya, sama dengan ini berbeda atau tidak berbeda? Sama dengan, ya sama. Loh, berbeda atau tidak berbeda? Susah banget sih pertanyaan anak kecil ini. Jawab aja, you jelaskan aja terus. Saya ini tanya ke Anda. Saya tanya ke Anda ini dengan mudah sekali. Sama dengan ini artinya berbeda atau tidak berbeda? Nih, oke Bapak Ardiansa nih. Jangan kemana-mana. Seperti ini nih. Sama dengan ini berbeda atau berbeda atau tidak berbeda? Jawab. Kamu yuk jelasin aja. Ya lu jawab sendiri aja. Terus terusin penjelasan Anda. Enggak, saya tanya Anda. Sama dengan itu berbeda atau tidak berbeda? Ke situ mulu muter-muter. Ya, sama dengan ini. Teruskan penjelasan Anda. Nih ya, ini pertanyaan saya. Sama dengan berbeda. Nih ya, berbeda atau tidak berbeda? Ya, jawab aja terus teruskan penjelasan Anda. Enggak, saya tanya, jawab dulu. Sama dengan ini berbeda atau tidak berbeda? Yang mana yang benar? Saya nanti bisa jelaskan itu. Jangan kemana-mana, jawab dulu. Sama dengan ini artinya berbeda ini dalam konteks atau tidak berbeda? Jawab. Hanya ada dua jawaban, berbeda atau tidak berbeda. Yang mana? Ya, jawab aja. Jawab aja. Saya tanya kok saya disuruh jawab, gimana sih? Oke, saya supaya Anda puas, saya tidak tahu. Loh, kok gak tahu? Gak tahu ini gimana? Masuk angin pengertian sama masuk angin. Waduh, coba saya tanya ke Bang Bejo. Bang Bejo, monitor Bang Bejo. Ya, monitor. Arti sama dengan ini berbeda atau tidak berbeda, Bang Bejo? Harusnya sama itu tidak berbeda ya. Tidak berbeda. Oke, baik. Saya tanya Asmara Loka. Asmara Loka. Assalamualaikum, Dek. Halo, Bang De. Aku mau tanya nih, arti sama dengan itu berbeda atau tidak berbeda? Ya, tidak berbeda lah. Kenapa ada kata sama dengan di situ? Ilmu logika itu. Yes, that's right. Saya tanya ke hamba Allah. Satu kali pertanyaan lagi. Hamba Allah, monitor. Arti sama dengan ini berbeda atau tidak berbeda? Ya sama dengan itu sama Bang, tidak ada perbedaan. Saya tanya ke Tukomentari sekarang. Sekarang saya tanya Tukomentari. Begitu cepatnya 3 orang yang saya tanya menjawab. Sekarang saya tanya ke Tukomentari. Makna sama dengan ini berbeda atau tidak berbeda? Jawab. Saya tidak tahu. Pertanyaan begitu ditanya.
Panadol, Kok nggak tahu sih? Panadol, Paramex, Panadol. Pertanyaan gini aja nggak bisa, gimana coba? Kurangi emosi. Ya, berarti Anda Kita jawab bahas terus ilmu. jelaskan. Jangan lupa kita bahas ilmu untuk komentari. Oke, kalau menurut saya sama dengan ini tidak berbeda. Kalau menurut saya sama dengan ini tidak berbeda. Anda setuju atau nggak setuju? Setuju. Nah, gitu dong. Berarti firman tidak berbeda dengan Allah. Nah, gitu dong. Firman tidak berbeda Tepatnya adalah ya. dengan, saya tahu, saya nggak akan lari dari sini. Ini loh, ini tetap nggak saya hapus. Ini kalau Ya, saya itu, hapus itu, baru lebih Anda tepatnya protes. itu ya. Ini kan Oke. nggak saya hapus. Oke, ya, lanjut. Firman tidak berbeda dengan Allah karena makna adalah ini kan sama kan tidak berbeda. Begitu loh, paham nggak sih? Nih, kalau firman sama dengan Allah, berarti keduanya ini tidak berbeda, kan gitu, betul nggak? Nah, kalau firman sama dengan Allah, berarti Allah sama dengan firman, setuju nggak? Enggak, kalau itu enggak, kalau dibalik enggak. Yeay! Saya bisa Tadi Tadi katanya bilang tidak berbeda. Giliran saya setuju nggak? Setuju. Giliran setuju tidak berbeda, saya tulis nih. Firman tidak berbeda dengan Allah. Berarti Allah juga sama dengan firman karena tidak berbeda. Gitu nggak mau. Yeay! Bang Ardi, coba alasannya jelaskan. apa tuh komentari mengatakan kalau dibalik tidak bisa. Oke, terima kasih. Itu benar itu kalau disuruh saya menjelaskan. Silakan. Saat ini Ya, saya silakan. sedang berbicara dengan Ardiansah, dengan suara Ardiansah atau dengan Ardiansah. Yang kamu Kalau saya dengarkan ini menghina suara Ardiansah yang terdengar di handphone yang itu kamu berarti saya menghina dengarkan Ardiansah. ini, ya saya jawab. Kamu kan tanya, "Woi, kamu tanya nggak?" Ya udah jawab, saya udah diem. Dia makanya diem, jangan nyerocos aja, diem. Gitu loh. Saat ini yang kamu dengar adalah suara Ardiansah. Tuh. Itu berarti saya sedang ngomong dengan siapa? Kalau entitasnya adalah Ardiansah, hakikatnya adalah saya, tapi suara saya bukan saya, karena yang nyampe kepada telinga Anda itu bukan saya sendiri, tapi suara saya yang nyampe ke telinga Anda. Paham? Kalau saya menghina suara Anda yang terdengar di handphone saya ini, berarti saya menghina siapa? Tunggu, bentar, aku balik kamera dulu, ntar. Tuh, kalau menghina suara yang didengar, berarti Anda menghina pendengaran Anda. Komentari. Alat pendengaran Anda diberikan. Bentar ya. Untuk mampu mendengarkan gitu. Jadi kalau Anda menghinakan apa yang dengar, sebenarnya Anda menghinakan si dengar dari alat telinga Anda. Lanjut, Bang Ardi. Jadi yang Anda dengar sekarang, ini suara Ardiansah atau entitas Ardiansahnya yang mana? Suara Ardiansah yang berarti Ardiansah. Oh, berarti Anda sepakat. Berarti suara Ardiansah adalah Ardiansah. Sepakat? Sepakat. Oke, suara Tokomentari adalah entitas Tokomentari itu sendiri, individu Tokomentari itu sendiri. Sepakat? Sepakat. Oke, sekarang saya tanya. Kalau Tokomentari berteriak ke dalam sumur sejauh 120 meter, pertanyaan saya, yang nyampe di dasar sumur itu apakah suara Tokomentari atau individu Tokomentari itu yang sampai? Suara. Bukan Tokomentari? Bukan. Giliran gini suara. Katanya suara Tokomentari adalah mentari. Yang bilang gitu siapa tadi? Oke, maka oleh sebab itu kalau dibalik nggak bisa. Saya kasih tahu. Suara Ardiansah. Tunggu. Tadi Anda bilang kepada kami, suara Tokomentari adalah individu Tokomentari itu sendiri. Anda mengiyakan, betul nggak? Betul nggak? Iya.
Iya, berarti ketika Anda berteriak ke dalam sumur sejauh 120 meter dalamnya, yang sampai di dasar sumur itu apakah A, suara toko mentari, atau B, individu toko mentari itu sendiri? Siapa yang sampai di dasar sumur? Suara. Bukan individu toko mentari? Bukan. Nah, kenapa dibukakan? Kenapa bukan? Harusnya iya dong. Kan sama. Suara toko mentari adalah toko mentari itu sendiri. Ayo. Tapi kalau orang di dalam sumur itu mendengar suara saya, dan saya itu berarti dia sedang berbicara dengan saya. Ayo, tetap ada di atas sumur. tunggu. Tunggu. Tadi yang sepakat suara toko mentari adalah individu toko mentari itu sendiri. Siapa yang sepakat gitu tadi? Saya. Oke, Anda. Oke, berarti ketika Anda berteriak ke dalam sumur sejauh 120 meter, berarti individu toko mentari itu ada di dalam sumur 120 meter itu, gitu? Tidak. Loh, yang nggak bisa harus sampai, kan sama. Jadi gini itu komentar. Tapi orang di dalam sumur yang mendengar suara saya itu berarti dia sedang berbicara dengan saya. Loh, nggak bisa, nggak bisa. Yang nyampe dasar sumur tadi, dasar sumur tadi kan suara Anda. Ya. Nah, berarti Anda. Berarti orang itu sedang berbicara dengan siapa? Berarti nggak ada orang di dalam sumur. Anda berteriak aja. Oh, gitu, berteriak. Oh, nggak ada orang. Nggak ada orang. Iya, analogikan ceritanya ada orang di bawah. Jadinya debat kusir ini nih aja dibahas supaya maju ke depan. Bang toko mentari, kalau misalnya orang yang mendengarkan itu kupingnya budek, tidak berfungsi, tidak bisa didengarkan suaranya, Bang toko mentari. Jadi bukan personilnya yang ke situ. Jadi jangan digunakan sebuah logical fallacy di sini. Itu logical fallacy yang Anda gunakan. Bukan logical fallacy itu. Bukan. Nah, sekarang saya kasih tahu lagi ya. Tunggu. Tadi yang menyamakan suara toko mentari dengan individu toko mentari kan Anda. Jangan kemana-mana. Itu Anda yang menyamakan. Oke. Ketika setelah saya menganalogikan ke dalam sebuah kalimat, ya, oke. Apakah ketika toko mentari berteriak ke dalam sumur sejauh 120 meter dalamnya, saya tanya, yang nyampe di dalam dasar sumur itu apakah A, suara toko mentari, atau B, individu toko mentari itu sendiri? Anda jawab, oh itu suara saya yang nyampe. Loh, katanya suara mentari adalah mentari. Ayo. Ya ini saya jawab. Saya jawab ya. Bingung. Kalau ada orang di dalam sumur itu, walaupun nggak ada orang. Maka itu saya analogikan pakai orang. Nggak ada orang, saya nggak mau. Nggak ada orang, saya nggak mau. Nggak ada orang. Nggak ada orang di situ. Nggak ada. Ya, udah tenang. Nih, sekarang saya bilang suara Ardiansah berarti Ardiansah. Jangan Ardiansah toko mentari, jangan Ardiansah. Di sumur. Tunggu. Jangan kemana-mana, jangan melebar. Saya nggak suka dilebarin. Saya nggak mau dijelasin melebar. Saya nggak mau. Saya maunya dijelasin toko mentari dan di dalam sumur. Itu saya maunya. Ini lagi saya jelasin. Iya, tapi harus ada di dalam sumurnya. Aduh. Bang Ardi, suara toko mentari. Oke. Ya, Bang Ardi udah moderator Bang ya. Ya, oke. Oke. Gimana? Gimana tuh komentari? Coba jelasin ke saya. Ini saya tulis ya. Saya tulis. Ini saya tulis. Nah, biar nggak jadi ya. Oke, nih saya tulis ya. Saya tulis sekarang. Tunggu. Biar nggak lari-lari. Suara toko mentari adalah individu toko mentari itu sendiri. Ini pernyataan Anda. Oke, saya sepakat.
di sini. Saya ikuti maksudnya ya. Bukan berarti saya setuju. Saya ikuti. Suara atau komentari adalah individu atau komentari itu sendiri. Kan gini bener. Jangan ngeles. Bener nggak? Woi. Saya mau jelasin seperti yang Anda sebutkan. Ya ini loh, suara atau komentari adalah individu atau komentari adalah bentuk komentari. Saya udah tahu itu, jadi itu lagi. Ya oke, ini benar. Sekarang saya tanya. Yang sampai ke dasar sumur 120 meter, apakah A. Suara atau komentari, B. Individu toko mentari? A atau B? Jawab. Suara saya sampai di sumur. Saya udah tahu itu. Stop. Udah dijawab nih, saya kasih biru-biru. Saya kasih warna biru, udah dijawab. Oke ya, suara biru. Jadi jawabannya ini teman-teman. Kok nggak kelihatan warna biru ya? Tunggu aku ganti warna apa ya? Ini biru. Suara atau komentari? Oke. Anda menyatakan suara atau komentari adalah individu atau komentari itu sendiri, ya kan? Ketika saya tanya seperti ini, Anda menjawab suara atau komentari itu yang sampai, bukan individu atau komentari. Berarti secara langsung Anda membuat statement, kemudian Anda membantah statement Anda sendiri. Paham nggak? Saya tahu, tapi kalau seandainya di dalam sumur ada orang, berarti nggak ada orang. Saya apa? Nggak, pertanyaan saya nggak ada orang. Nggak ada orang. Ada orang. Yuk nggak bisa analogikan itu. Loh, kenapa nggak bisa? Jawab, kalau ada orang di dalam sumur, dia ngomong sama siapa tuh? Saya ini di atas sumur. Dia kan ngomong sama suara saya. Berarti dia ngomong sama saya. Gimana sih? Emang sumur 120 meter ini sumur ada dasarnya nggak? Ada, karena 120 meter kan ada dasarnya. Suara sifatnya merambat atau enggak? Saya tanya. Suara ini sifatnya merambat atau enggak? Enggak, saya tanya kepada Anda. Suara ini sifatnya merambat atau enggak? Oke, saya ganti analogi yang lain ya. Jangan kemana-mana. Suara ini sifatnya merambat atau enggak? Jangan kemana-mana. Suara ini sifatnya merambat atau tidak? Jawab. Ya, jawab. Saya jelas. Suara nggak mau. Saya nggak mau dijelaskan. Saya mau dijawab. Saya nggak mau dijelaskan. Saya mau dijawab. Sampai sekarang. Saya tanya, suara ini sifatnya merambat atau tidak? Jawab. Pak, saya bantuin mau nggak Pak? Demi apapun dijawab dulu Pak, biar diskusinya enak loh. Jawab dulu. Suara ini suara itu sifatnya merambat atau tidak? Merambat. Oke. Merambat. Saya bilang di sini 120 meter, berarti merambat sampai dengan 120 meter. Dasarnya karena ada di 120 meter dasar. Entah itu dasarnya tanah, entah itu dasarnya ubin, saya nggak peduli. Yang penting merambat sampai dasar. Kan gitu. Nah, yang merambat sampai dasar itu, apakah suara atau komentari atau individu atau komentari yang merambat itu? Suara, bukan individu atau komentari ya? Bukan. Berarti ini suara atau komentari, bukanlah individu atau komentari. Sepakat? Suara saya berarti saya, kalau ada orang di dalam sumur mendengar suara saya, itu berarti dia sedang ngobrol dengan saya. Saya ngarang dia. Ngarang. Udah jelas-jelas suara atau komentari adalah individu atau komentari itu sendiri. Artinya kalau yang sampai di bawah adalah suara atau komentari, berarti Anda juga harus sampai di sana. Jangan pilih-pilih ye. Mungkin gini Bang Ardi ya, supaya maju ke depan dari ayat tadi Yohanes 1 ayat 1 tadi ya.